Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Pada saat ini, tidak hanya Tanyun yang marah, tetapi Toba Yinging dan bahkan semua orang di pihak Tanyun juga marah. Seorang komandan memandang Tanyun, wajahnya merah. Tuan Dewa Leluhur, ayo habisi mereka. Segera komandan dan prajurit lainnya berteriak. Tuan Dewa Leluhur, dia menghina komandan agung kita. Ayo habisi semuanya. Toba Yinging adalah komandan agung pasukan Hongmeng yang bertanggung jawab atas pasukan alam Dewa Hongmeng. Melihat komandannya sendiri dihina, kemarahan di hati para jenderal bisa dibayangkan. Dewa Leluhur ini akan membuka formasi kota dan membiarkan mereka semua mati, kata Tanyun dengan suara yang dalam, dan tangannya menari-nari dalam lintasan misterius dari dadanya. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, totem bintang 9 yang memecahkan formasi dengan cepat dicetak pada formasi pertahanan. Segera, 9 bintang di totem bintang tampaknya menjadi hidup dan masuk ke dalam formasi. Sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki muncul di tirai formasi seperti riak air. Melihat pemandangan ini, Marskal Qianlong di menara kota sangat ketakutan, sehingga kakinya menjadi lemah, dan ribuan jenderal di belakangnya juga gemetar. Aura keputusasaan keluar dari hati mereka. Marskal Qianlong menekan kepanikan ekstrim di hatinya, dan berteriak dengan suara serak. Semua prajurit Qianzhan, patuhi perintah. Kita akan bertarung, bahkan jika kita mati, kita akan mati di medan perang. Tanpa menunggu kata-kata Marskal Qianlong, Tanyun memimpin dalam terbang ke formasi pertahanan, muncul di menara, dan menendang lutut kanan Marskal Qianlong. Dalam suara retakan tulang yang jelas, lutut kanan Marskal Qianlong hancur, kabut darah memenuhi udara, dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh. Jeritan Marskal Qianlong berhenti, dia dicekik oleh Tanyun. Ying memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu masih mempermalukannya. Pergilah ke neraka. Tanyun meremas leher Marskal Qianlong dengan tangan kanannya. Lengan kanannya bergetar, dan semburan kekuatan suci memancar dari tubuhnya, menutupi tubuh Marskal Qianlong. Mayatnya meledak di tangan Tanyun, dan daging cincang jatuh ke menara. Pada saat ini, ribuan jenderal di belakang Tanyun melarikan diri ke kota dengan panik. Serahkan nyawa kalian padaku. Tanyun membanting dan menghilang dari menara kota. Dan saat berikutnya, tampaknya ada ribuan Tanyun di kekosongan, muncul di belakang semua jenderal pada saat yang bersamaan. Segera, sebelum ribuan jenderal bisa berteriak kesakitan, tubuh mereka berubah menjadi ribuan kabut darah. Pada saat ini, di luar gerbang kota, Toba Yinging membalikan tangan gioknya, dan pedang ilahi muncul di tangannya, mengarahkan pedang ke langit, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Seluruh pasukan, habisi musuh." Segera, Toba Yinging memimpin dalam terbang melalui celah formasi pertahanan. Kemudian, Xian, Senji, Siking, dan yang lainnya, serta 18 miliar prajurit naik ke langit. Setelah waktu yang singkat, lebih dari 30 juta pasukan di Qianzhan semuanya mati. Darah menodai bangunan kota. Kekosongan dipenuhi dengan bau darah yang kaya dan menyengat. Darah musuh berkumpul di sungai yang mengalir deras. Tanyun berdiri di langit, melihat kembali ke Toba Yinging dan berkata, "Pimpin seluruh pasukan ke kota militer Baichang. Aku akan pergi setelah mengisi celah dalam pesona." Setelah tiba di kota militer Baichang, beritahu kota militer Baichang untuk buka gerbang kota dan menyerah. Jika tidak menyerah, jangan buang waktu. Setelah Toba Yinging menjawab, dia membawa pasukan dan terbang keluar dari kota militer Qianzhan. Tanyun terbang ke kota Qianzhan dengan kecepatan tinggi, tergantung di kehampaan, dan di depannya ada celah penghalang yang lebarnya 100 kaki dan panjangnya 600 kaki. Tanyun mengeluarkan bahan dewa ruang dan mulai mengisi celah. Setelah setengah bulan, Tanyun melesat keluar dan menuju ke kota Baichang. 3 hari kemudian, di dalam aula, wakil komandan kota militer Baichang memandang dengan sungguh-sungguh ke lebih dari 600 jenderal berpangkat tinggi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo kita diskusikan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Salah satu marskal kekar berkata,
Wakil Komandan, pertama-tama, kita tidak akan pernah menyerah. Menyerah berarti mengkhianati Raja Leluhur Xingtian. Sekarang, Tuan Raja Leluhur, diperkirakan dia akan menembus alam Dewa Hongmeng. Begitu dia menerobos, dia pasti akan menemukan bahwa alam Dewa Hongmeng kosong. Dia akan tahu bahwa sesuatu terjadi pada alam Dewa Xingtian. Kita memiliki formasi hebat untuk melindungi kota. Meskipun pasukan Hongmeng dipimpin oleh Toba Yingying membawa pasukan 18 miliar, tetapi bahkan jika mereka semua menyerang, mereka tidak akan dapat menerobos dalam ratusan tahun. Selain itu, Toba Yingying memimpin pasukan Hongmeng ke kota 2 hari yang lalu dan belum menyerang formasi pertahanan. Jelas, dia tahu bahwa dia tidak bisa menerobos dalam jangka pendek. Dia tampaknya telah memberi kita ultimatum untuk membuka gerbang kota dan menyerah. Dari sudut pandang bawahan ini, dia memainkan taktik psikologis dengan kita dan ingin menggunakan pasukan Hongmeng untuk mengalahkan keyakinan kita. Marskal lain mengangguk dan berkata, itu benar, setidaknya selama 100 tahun, kota militer Baicheng kita tidak akan bisa ditembus. Apa yang kita takutkan dari mereka? Wakil Komandan, menurut pandangan bawahan, kita akan tinggal di kota militer dengan tenang dan menunggu kembalinya Raja Leluhur. Setelah Wakil Komandan mengangguk, ada senyum kendali di wajahnya yang keribut. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Mengikuti suara panik, seorang jenderal dewa terbang ke aula dewan dengan panik dan berlutut di depan Wakil Komandan. Ada apa? Kata Wakil Komandan. Jenderal dewa berkata dengan gemetar, Wakil Komandan, leluhur Hongmeng juga ada di sini. Wakil Komandan mengerutkan kening. Mungkinkah Tanyun? Mungkinkah dia dipromosikan menjadi dewa leluhur? Ya, Wakil Komandan, aku mendengar pasukan Hongmeng memanggilnya leluhur. Wakil Komandan berkata, pasukan sekutu kita menyerang alam Dewa Hongmeng. Bagaimana Dewa Leluhur Hongmeng membawa pasukan Hongmeng ke sini? Dalam hatinya, dia tidak berpikir bahwa Tanyun memasuki alam Dewa Xingtian setelah mengalahkan pasukan sekutu. Wakil Komandan mencibir dan berkata, bagaimana jika Dewa Leluhur Hongmeng datang? Dia pasti tidak bisa menembus. Sebelum Wakil Komandan selesai berbicara, jenderal besar lainnya berteriak, Wakil Komandan, berita buruk. Formasi pertahanan dihancurkan oleh Leluhur Hongmeng. Wakil Komandan berteriak, ini tidak mungkin. Bukankah dia baru saja datang? Bagaimana bisa dipatahkan begitu cepat? Tidak menunggu Wakil Komandan untuk berbicara lebih lanjut, suara acuh tak acuh datang dari luar. Di depan Dewa Leluhur ini, tidak ada yang mustahil. Kekosongan di aula bergetar, dan seberkas cahaya ungu melesat ke aula, berubah menjadi Tanyun berjubah ungu di aula. Melihat Tanyun yang tiba-tiba muncul, Wakil Komandan melebarkan matanya. Sosok Tanyun melintas dan muncul di depan Wakil Komandan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menampar wajah Wakil Komandan. Kepalanya meledak, janin jiwanya hancur, dan mayat tanpa kepala itu dibanting ke dinding. Tanyun mengeluarkan pedang. Setelah melintasi aula dengan pedang, dia melangkah keluar dari aula. Pada saat ini, di aula dewan, lingkaran merah muncul di leher ratusan jenderal tingkat tinggi. Di luar, Tanyun yang memegang pedang membalikkan punggungnya dan berkata dengan tajam, hancurlah, segera. Kekuatan leluhur yang besar keluar dari tubuh Tanyun dan melahap seluruh aula dewan. Tidak dapat menahan kekuatan dewa leluhur Tanyun. Aula dewan hancur berkeping-keping. Tanyun melayang ke udara, tergantung di atas kota militer Baicheng, dan kesadaran spiritualnya diturunkan menutupi seluruh kota militer. Segera, sebuah suara yang tak terbantahkan bergema di seluruh kota militer. Aku adalah Dewa Leluhur Hongmeng. Semua pasukan di kota militer Baicheng mendengarkan. Dewa Leluhur ini tidak ingin menghabisi kalian. Jadi aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mereka yang tunduk akan segera berlutut dan menyerah. Dan mereka yang menyerah tidak akan dihabisi. Pasukan Hongmeng patuhi perintah. Mereka yang tidak menyerah habisi tanpa ampun. Setelah itu, Tanyun terbang menuju pesona alam dewa di kedalaman kota militer Baicheng. Pada saat ini, Toba Yingying telah memimpin pasukan Hongmeng ke kota militer Baicheng. Di antara lebih dari 40 juta pasukan di kota, 32 juta berlutut di tanah dan berteriak panik. Kami menyerah. 10 juta pasukan yang tidak menyerah dan mereka mengutuk. Kalian binatang buas, alam Dewa Xingtian adalah tanah air kita. Di hadapan musuh yang mengganggu, kalian justru menyerah. Menghadapi kutukan, di antara 30 juta prajurit yang berlutut, lebih dari 4 juta berdiri dan meraung, mengesampingkan hidup dan mati mereka. Tidak ada keraguan bahwa para prajurit kota Baicheng yang belum menyerah pasti akan mati.
Beberapa orang akan memilih untuk menjadi bijak dan menyerah. Beberapa orang tidak takut hidup dan mati, dan lebih suka mati dalam pertempuran daripada mundur. Hanya dalam setengah jam, kecuali lebih dari 27 juta prajurit yang menyerah, semua prajurit lain di kota Baicheng mati. Pada saat ini, suara Tanyun datang dari kedalaman kota militer Baicheng. Dewa leluhur ini tahu bahwa di antara kamu yang menyerah, banyak dari kamu yang berpura-pura menyerah dengan gagasan menanggung penghinaan dan beban. Selama dewa leluhur ini menggunakan mata Dewa Hongmeng, akan mudah untuk menangkap kalian semua dan menghabisi kalian. Mendengar ini, tepat ketika para prajurit berpura-pura menyerah, ketika rahasianya tidak baik, suara yang tak terduga datang lagi. Tapi Dewa Leluhur ini tidak ingin melakukannya sekarang. Dewa Leluhur ini memahami perasaanmu yang berpura-pura menyerah. Jadi aku akan memberimu kesempatan untuk benar-benar menyerah. Kamu harus jelas, Dewa Leluhur ini pasti akan menyatukan 3 alam utama paling lama 3000 tahun. Setelah menguasai, aku akan memimpin 3 alam dewa untuk menyerang alam semesta luar dan mengembalikan alam dewa yang damai. Ini selalu menjadi kepercayaanku. Justru karena kepercayaan inilah aku dulu bergabung dengan Changsun Xuanqi dan Gong Xian untuk menyerang alam semesta luar. Namun mereka mengkhianati janji mereka dan menyerangku. Jika mereka tidak melakukan ini pada saat itu, mungkin alam semesta luar dihancurkan oleh 3 pasukan besar alam dewa. Jika alam semesta luar dihancurkan pada waktu itu, tidak akan ada banyak orang baik yang dihabisi secara brutal oleh iblis. Dewa leluhur ini memberitahu kalian bahwa pelaku yang menyebabkan kerabat dan rekan kalian dihabisi oleh iblis adalah Changsun Xuanqi dan Gong Xian. Dewa leluhur ini telah mengatakan apa yang harus aku katakan. Yingying segera pergi ke benteng kota militer berikutnya, bujuk untuk menyerah. Mendengar ini, Toba Yingying berkata, "Baik kakak." Setelah Toba Yingying selesai berbicara, dia melihat lebih dari 27 juta pasukan di kota militer Baicheng dan berkata, "Ambil senjata di tanganmu dan pergi dengan komandan agung ini." Tidak lama kemudian, Toba Yingying memimpin pasukan untuk meninggalkan kota militer Baicheng. Setengah bulan kemudian, Toba Yingying memimpin pasukan ke kota Longxiao dan mulai membujuk. Pada saat ini, Tanyun telah mengisi celah penghalang di kota militer Baicheng dan terbang menuju kota militer Longxiao dengan kecepatan yang sangat tinggi. 3 hari kemudian, sinar ungu terbang dari ujung langit, berubah menjadi Tanyun berjubah ungu, dan muncul di samping Toba Yingying di langit. Di belakang Toba Yingying, pasukan lebih dari 18 miliar dalam kekosongan, mengepalkan tangan kanan dan berlutut menghadap Tanyun. Setelah Tanyun melihat ke belakang dan meminta semua orang untuk berdiri, dia memandang Yingying ke samping dan berkata, "Bagaimana keadaannya?" Toba Yingying berkata, "Like sedang mencoba negosiasi. Dewa tertinggi Like adalah komandan yang bijaksana dan berani di pasukan Hongmeng. Ya, aku akan pergi melihatnya." Tanyun menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, dia muncul di samping Like, melirik ke seberang layar. Bagaimana perkembangannya? Dewa leluhur, ada peluang 90% untuk berhasil membujuknya untuk menyerah. Ketika Like mengirim transmisi suara, lelaki tua yang menuju menara menghadap Tanyun dan berkata, "Dewa leluhur Hongmeng, Like mengatakan bahwa selama aku dengan tulus menyerah, kita akan diampuni." Ekspresi Tanyun tiba-tiba menjadi serius dan dia berkata, "Kata-kata leluhur ini harus dilakukan, dan apa yang dikatakan Komandan Like benar. Juga, tujuan akhir dari Dewa leluhur ini adalah untuk menyatukan 3 alam dewa, menuntunmu untuk menghabisi iblis, dan memulihkan alam semesta kita." Pada saat itu, tidak peduli apakah itu alam dewa Xingtian atau Xiyuan, Dewa leluhur ini secara alami akan memperlakukanmu dengan baik. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berambut putih di menara setelah berpikir sebentar, berlutut menghadap Tanyun. Bawahan Baiki memberi hormat pada Dewa leluhur. Bawahan ini telah membuat keputusan, 31 juta prajurit kota Longxiao akan tunduk padamu.